Yakobus pasal 1 ayat 17. ayat 17. Teman-teman boleh baca loh. Jadi siapapun boleh baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala-galanya, padanya tidak ada perubahan bayangan karena pertukaran. Haven't we all experienced God's goodness in the last couple weeks? Apakah kita merasakan kebaikan Tuhan di beberapa minggu terakhir ini? More than we were expecting. Dan lebih dari yang kita bayangkan mungkin. I don't know about you, but the Lord was better to me than I was expecting Him to be. Jadi saya tidak tahu bagi teman-teman semua, tetapi bagi saya Tuhan benar-benar melakukan sesuatu yang lebih dari yang saya harapkan. And I've learned that our Heavenly Father is good to us because He is good. Jadi saya menyadari bahwa Bapa kita di surga itu baik karena Dia itu baik. And He's good to me because He is good. Jadi Dia baik kepada saya karena Dia baik. He's not good to us because we are good. Jadi Dia tidak baik kepada kita karena kita baik. It says here, every good and perfect gift comes from our Father in heaven. Yang dikatakan di sini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dan turun dari Bapa. And when He shows His goodness, it's not because we earned it. Jadi waktu Dia memperlihatkan kebaikan itu bukan karena yang telah kita lakukan. It's because He's good. Ya, itu karena Dia memang baik. Turn with me to Romans chapter 2. Mari kita ke Roma 2. We're going to read ayat 4. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? In many of the translations, even some bahasa, it's God's goodness leads us to repentance. Jadi banyak sekali di terjemahan yang lain, bahkan beberapa terjemahan di bahasa Indonesia itu mengarah kepada kebaikan Tuhan itu membawa kepada pertobatan. So God shows His goodness to us even when we don't deserve it. Jadi Tuhan menunjukkan kepada kita kebaikannya bahkan walaupun kita tidak layak menerimanya. And the verse we read says, it is His goodness that leads us to repentance. Jadi ayat yang barusan kita baca bahwa kebaikan Tuhan yang membawa kita kepada pertobatan itu. It's His goodness that leads us to baptism. Dan kebaikannya itulah yang juga membawa kita kepada baptisan. In fact, when I am struggling with a sin, Bahkan ketika saya bergumul di dalam dosa and I don't have victory yet, dan saya tidak pernah menang, belum pernah menang. sometimes I think, something bad could happen. God could punish me for this. Dan terkadang saya berpikir, waduh, bisa hal buruk terjadi nih karena aku melakukan ini. And all of a sudden, God does something amazingly good for me. Dan tetapi tiba-tiba setelah itu Tuhan melakukan sesuatu yang sangat baik bagi saya. It actually breaks my heart, and I say, I don't want to continue in this sin anymore. He's too good to me for me to continue in sin. Jadi itu membuat saya benar-benar hancur hati karena aku tidak mau hidup kayak gini lagi karena Tuhan begitu baik sekali dan saya tidak mau terus di dalam dosa. Because when I am deserving of punishment, He shows me His goodness. Karena di dalam keadaan saya layak untuk dihukum,
dia malah menunjukkan kebaikan. We are here in this community because He has been good to each and every one of us. Jadi kita di sini saat ini, di komunitas ini, karena dia sudah sangat baik bagi kita. Where would you be right now if God had not shown His goodness to you? Coba pertanyakan ke diri kita masing-masing, di mana kita hari ini kalau Tuhan tidak tunjukkan kebaikannya kepada kita. It wasn't our own great wisdom Ini bukan bahkan kebijaksanaan kita sendiri or our great decisions atau keputusan kita yang baik. is why we are in this community. Itu bukan alasan kenapa kita di sini hari ini, It's because of His goodness. karena kebaikannya. In fact, He saved you from terrible decisions. Bahkan sesungguhnya dia menyelamatkan kita dari keputusan yang sangat buruk that you would have made yang mungkin kita ambil waktu itu. and brought you together in the community. Dan dia menarik kita bersama-sama di dalam komunitas ini. That's our God's goodness. Itulah kebaikan Tuhan kita. Amin. I don't know where you would be if God did not show His goodness to you, but I know where I would be. Saya tidak tahu di mana teman-teman kalau Tuhan tidak baik kepada Bapak Ibu Saudara, tapi saya benar-benar memahami di mana saya berada kalau Tuhan tidak baik. I wouldn't be here doing God's will. Saya tidak akan di sini mengerjakan kehendak Tuhan. I wouldn't have the family that I have. Saya tidak akan punya keluarga yang saya miliki sekarang. The Lord has been good to me and my family. Jadi Tuhan sangat baik bagi saya dan keluarga saya. And it is God's goodness that we are all here together. Dan inilah kebaikan Tuhan karena kita di sini semuanya hari ini. Because we were all lost, Karena kita semua terhilang, broken, kita semua hancur, confused, bahkan bimbang, some without family, bahkan beberapa tanpa keluarga, some in prison and in need, beberapa di dalam penjara dan di dalam kebutuhan. some of us was without hope, Beberapa dari kita bahkan tidak punya harapan lagi, without direction for our future. tidak ada arahan bagi masa depan kita. We were living in sin, Kita hidup di dalam dosa terus-menerus. and yet we're all here together today Tapi kita sekarang hari ini bersama-sama di tempat ini because of His goodness. karena kebaikan Tuhan. Amin. We don't deserve His goodness. Kita bahkan gak layak menerima kebaikannya. He gives it to us because He is good. Dia berikan kepada kita karena dia baik. 1 John chapter 4. Jadi coba kita lihat 1 Yohanes. Satu Yohanes 4 ayat 19. Ayat 19. So why do we love Him? Kenapa kita mengasihi dia? Ya. It's not because we are great people. Jadi bukan karena kita orang yang luar biasa, It's because He first loved us. karena dia mengasihi kita terlebih dahulu. That means He showed us love before we loved Him. Ya, artinya bahwa dia menunjukkan cintanya pada kita sebelum kita mengasihi dia. He loved us when we didn't deserve His love. Jadi dia tetap mengasihi kita walaupun kita tidak layak menerima kasih itu. And if we love the Lord, Dan kalau kita mengasihi Tuhan, it is only because He first loved us. dan itu hanya karena dia mengasihi kita terlebih dahulu. We're responding to the love that He is showing us. Kita meresponi kasih atau cinta yang Tuhan berikan kepada kita.
Turn with me to Psalms 34. Mari kita ke Mazmur 34. We'll check this one before. It's taste and see the Lord is good, verse 8. Psalms can be messed up. Mazmur 34 ayat 8. Di bahasa Indonesia ayat 9. In English verse 8 dan di dalam bahasa verse 9 atau ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. So it says taste and see. Yeah. At verse 9 in bahasa. Oh, verse 9. The Lord is good, but we must first experience it to know how good He really is. Ya, Tuhan baik, tetapi kita harus mengalaminya dulu supaya kita benar-benar memahami betapa baiknya Dia. Every time I think of this scripture, I think of Lina. Jadi setiap kali saya berpikirkan tentang ayat ini, saya selalu memikirkan Cilina. Because I do not like Indonesian desserts. Ya, saya tidak suka dessertnya atau makanan penutupnya Indonesia. And all the time, Lina brings something and says, try it, Pak. Setiap waktu Cilina selalu bilang, bawa sesuatu, coba Pak. And I'm like, it's okay. She's like, this the good one. Dia bilang, mungkin ya, tapi Cilina, ini yang enak. Because it's so good to her, she wants me to experience the food in the same way. Karena saking enaknya bagi Celina, dia pengen saya merasakan itu dengan sesuatu yang sama. And I love her heart for that. Dan saya menyukai hati Celina terhadap hal itu. In the same way, we want people to know God. Jadi di waktu yang sama kita juga mau orang mengenal Tuhan. The way that we know Him. Mengenali seperti bagaimana kita mengenali Tuhan. Because to us, He's the good one. Karena bagi kita, Dia sangat baik. He is good even when we can't see it in our troubled times. Dia baik walaupun di dalam kesulitan kita tidak dapat melihat. God never stops being good. Tuhan tidak pernah berhenti untuk jadi baik kepada kita. So even in our troubles, He's still good. Walaupun di dalam kesulitan itu Dia tetap baik. Turn with me to Romans chapter 8. Mari kita ke Roma 8. We're going to read membaca ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amen. So we know our good God Jadi kita mengenali bahwa Tuhan kita yang baik is working all things together sudah mengerjakan segala sesuatunya, mengatur segala sesuatu for our good. untuk kebaikan kita. And sometimes He can even work the pain in our life and make it good. Terkadang bahkan Dia dapat mengerjakan kesakitan di dalam hidup kita itu untuk kebaikan kita. He can even take the suffering we go through and make it good. Bahkan Dia udah bisa mengambil penderitaan yang kita lewati itu untuk jadi kebaikan bagi kita. 5 years ago, when my family came to Indonesia, Jadi 5 tahun lalu waktu keluarga saya datang ke Indonesia. Brenton stayed in the United States. Jadi Brenton ditinggal di Amerika. I heard from the Lord to do that, Saya dengar dari Tuhan untuk melakukan hal itu. but I couldn't see
anything good about it. Tapi saya tidak bisa melihat apa kebaikannya dari ninggalin anak di Amerika. Other than I needed to be faithful Kecuali saya memang perlu hanya setia aja and obey God. dan taati Tuhan. Like Abraham told to sacrifice Isaac. Seperti bagaimana Abraham diberikan perintah kepada Tuhan untuk mengorbankan Ishak. I don't think Abraham saw anything good that could come from that. Saya rasa Abraham tidak bisa melihat apa yang baik dari hal tersebut gitu. But he was still faithful. Tapi dia tetap setia. And God returned Isaac back to Abraham. Dan Tuhan mengembalikan Ishak kembali kepada Abraham. And I'm sure Abraham appreciated Isaac so much more. Dan saya rasa bahwa Abraham akhirnya menghargai Ishak lebih lagi. And that's what God has done for me. Dan itulah apa yang Tuhan sedang lakukan bagi saya. Brenton's going to come and work with us in Ya, Indonesia. Brenton akan datang dan bekerja bersama kita di Indonesia. And I appreciate that more because I haven't had him for 5 years. Dan saya akan lebih menghargai kesempatan itu karena saya tidak bersama dia selama 5 tahun lebih. So he's working out everything for good. Jadi Tuhan kita sedang mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan. Sometimes we just have to trust and wait until we can see the goodness. Terkadang kita hanya perlu percaya saja dan menanti sampai kita dapat melihat kebaikan di balik yang sedang kita lakukan itu. Because all things lead to good when we put our hope and trust in him. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan akan membawa kita kepada kebaikan ketika kita benar-benar melihat. All things lead to good when we walk the path he has for us. Semua jalan akan menjawa kita kebaikan ketika kita memilih di mana yang Dia kehendaki. Our God is good. Tuhan kita sangat baik. And if you prayed about what you wanted in life, Jadi kalau kita berdoa untuk sesuatu yang mungkin kamu inginkan di hidup ini, God's able to do better than that. jadi Tuhan bisa melakukan jauh lebih baik dari yang kamu pikirkan. When you begin to see the goodness in your life, Waktu kamu mulai melihat kebaikan di dalam hidupmu, you say, it's more than I would have asked for. wah, ternyata lebih dari yang saya minta. And you know you don't deserve it. Ya, dan kamu kadang merasa bahwa kamu sadari kamu nggak layak untuk terima ini. But he's giving it to you because he is good. Jadi tetapi Dia berikan kepada kita karena Dia baik. I'll give you an example. Saya berikan satu contoh. Everybody knew Brenton and Bonnie was coming, right? Kita semua tahu kalau Brenton dan Bunny datang. You thought, oh, we get to meet Brenton, we get to meet Bonnie. Dan kita pikir, oh akhirnya kita bisa ketemu Brenton dan kita bisa ketemu Bunny. But were you really expecting all the baptisms and all the amazing things we experienced? Apakah kita semua berekspektasi tentang semua baptisan yang terjadi, semua pengalaman yang terjadi selama mereka di sini? How much joy and strength they would bring to the Seberapa community? banyak sukacita dan kekuatan yang Dia berikan kepada kita? That they would impact and even change our lives? Bahkan mereka dapat memberi dampak ke hidup kita dan mengubah hidup kita. You see, God can do more than we think he will do. Lihat bahwa Tuhan dapat melakukan lebih dari kita berpikir apa yang akan Dia lakukan. I wasn't thinking we would have 5 baptisms. Saya tidak berpikir kita bisa punya 5 baptisan di satu minggu. I wasn't thinking we were going to have most of the community speaking in tongues. Saya tidak berpikir bahwa semua di dalam komunitas kita akan berbicara dalam bahasa roh. How many of you thought, oh, Brenton, Bonnie coming? I'm probably going to get baptized. Siapa yang berpikir sebelumnya, oh Brenton sama Bunny datang, mungkin aku akan baptis nanti. Brenton and Bonnie's coming. I'm probably going to speak in tongues. Ya, oke, saya Bunny sama Brenton datang, mungkin saya akan bahasa roh. But the Lord knew this. Tapi Tuhan tahu hal ini.
And he put it on their hearts to come to Jogja. Jadi Tuhan memberikan di hati mereka untuk datang ke Jogja. And he says, I hope they realize how good I was to them in Jogja. Dan Tuhan juga mau mengatakan bahwa aku harap mereka sadari seberapa baiknya saya untuk mereka yang ada di Jogja. He was good to the community here in Jogja. Dia sangat baik untuk kita di komunitas ini di Jogja. So we have to recognize we are in this community because the Lord is good. Lihat bahwa kita perlu menyadari kita sekarang di komunitas ini karena Tuhan baik. You were baptized because the Lord is good. Kita dibaptis karena Dia Tuhan yang baik. You were filled with the Spirit because He is good. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus karena Dia baik. And He rescued all of us because He is good. Bahkan Dia menyelamatkan kita karena Dia baik. He is restoring and will restore your family because He is good. Ya, Dia sedang memulihkan dan memulihkan keluargamu karena Dia baik. So what should our response be to a God that is that good? Tetapi bagaimana kira-kira respon kita kepada Tuhan yang begitu baik itu? So when I began to search for scriptures how we should respond to God's goodness, Jadi ketika saya mulai riset tentang ayat-ayat yang bagaimana kita harus meresponi kebaikan Tuhan itu. wow, too many to choose from. Wow, terlalu banyak untuk dipilih. So I only chose two Jadi saya hanya pilih 2 aja. because I want us to respond correctly to His goodness. Karena saya mau kita semua merespon dengan benar dalam kebaikan. So we're going to go to Psalm 107. Jadi kita akan ke Mazmur 107. For you English people is 1. For Bahasa, I believe it may be 2. Maybe 1. It's going to say give thanks to the Lord for He 1. is good. It's 1. Okay, semuanya 1. Everyone, it's 1. Everyone is one. Oke. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. So give thanks to the Lord because He is good. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. There's no doubt that God is good. Jadi tidak ada keraguan kalau Tuhan itu baik. But we don't always give thanks. Tapi kita tidak selalu mengucap syukur. Oh, you might be thankful, but it doesn't mean you've given Him thanks. Jadi ya kita mungkin bersyukur, tapi bukan berarti kita berterima kasih. Jesus healed 10 lepers. Tuhan Yesus itu bahkan menyembuhkan 10 orang kusta. And all 10 of them were thankful. Dan semua 10-10-nya itu bersyukur disembuhkan. But only 1 came back and gave thanks. Tapi hanya 1 yang datang kembali dan berterima kasih. I don't want to receive such goodness from God in the last 10 days without giving thanks. Jadi saya tidak mau menerima semua luar biasa kebaikannya Tuhan di 10 hari terakhir ini tanpa berterima kasih kepada Tuhan. In fact, we should all think, what am I thankful for? Dan bahkan sesungguhnya kita perlu mulai berpikir tentang apa yang aku harus berterima kasih ke Tuhan. And actually give Him thanks for it. Dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Dia. Novel, you thankful for what God's doing in your family? Apa Novel mengucap syukur buat apa yang Tuhan lakukan di keluargamu? Gail, Gail. you thankful that some men inspired you and you got baptized? Nah, mengucap syukur karena ada pria-pria yang menginspirasimu untuk dibaptis.
Mora. Mora. You thankful that He healed you? Apa mengucap syukur karena Dia menyembuhkan engkau? Gerwin, you thankful He's restored your family? Pak Gerwin, apa engkau mengucap syukur karena Dia memulihkan keluargamu? Even gave you a position in the body of Christ? Nah, bahkan Dia memberikan posisi untuk hidupmu di dalam tubuh Kristus. There is much for us to be thankful for. Nah, ada banyak sekali untuk kita ucapkan syukur kepada Tuhan. But we don't always give thanks. Tapi kita tidak selalu berterima kasih. Turn with me to Psalms 135. Psalms 135. Mari kita ke Mazmur 135. Ke belakang lagi. Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Let's say praise the Lord. Ya. Why should we praise the Lord? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Because He's good. Karena Tuhan baik. Or we praise the Lord because that's what we do before preaching on Sunday. Atau kita memuji Tuhan karena itu yang kita selalu lakukan sebelum ada khotbah di minggu. We praise the Lord when we realize how good He really is. Kita memuji Tuhan ketika kita sadari bahwa seberapa baiknya Tuhan kita itu. We sing praises to His name. Kita memuji namanya. So has the Lord been good to you? Apakah Tuhan sangat baik bagi Bapak Ibu Saudara? Is everyone in here thankful today? Apakah setiap orang di ruangan ini mengucap syukur hari ini? How about we sing a song and we give thanks? Gimana kalau kita nyanyi bareng dan kita mau mengucap syukur hari ini dan berterima kasih? Coba mengucap syukur. Because there's a lot that I need to tell Him thank you for. Karena banyak sekali yang saya perlu katakan kepada Tuhan bahwa aku mengucap syukur. Giddy's gonna sing the song because I cannot. Jadi Giri akan tolong kita untuk memuji Tuhan. I am thankful Giddy can play the guitar and sing. Uli, passwordnya.